Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA. Bertemu lagi dengan Bu Reza. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Nah, di sini ada satu tulisan yang saya kasih garis tebal. Cara yang sistematis ini merupakan salah satu ciri-ciri sains atau karakteristik sains yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Berikutnya, metode ilmiah digunakan oleh para ahli dalam melakukan penelitian dan bereksperimen untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Tuh. Langkah-langkah dalam metode ilmiah, yang pertama adalah menentukan masalah, kemudian yang kedua mengumpulkan data awal atau informasi awal, kemudian yang ketiga merumuskan masalah, yang keempat merumuskan hipotesis, yang kelima melakukan eksperimen, yang keenam mengolah dan menganalisis data. Berikutnya membuat simpulan, dan yang terakhir mempublikasikan hasil penelitian. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama menentukan masalah. Untuk menentukan masalah ini kita dapat memperolehnya dari observasi atau pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua dapat berupa lanjutan dari penelitian sebelumnya. Nah, ini ingat karakteristik sains, jadi keberlanjutan gitu. Jadi misalnya sebelumnya ada orang yang meneliti, oh ternyata tanaman ini punya suatu senyawa yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi gejala diabetes atau penyakit diabetes. Nah, terus ada orang yang pengen meneliti lanjut, bener nggak sih? Kira-kira apakah cuma untuk mengatasi diabetes saja? Ternyata ketika dicek, diteliti lagi, ternyata bukan hanya untuk diabetes, tapi juga untuk penyakit yang lain. Nah, itu jadi lanjutan dari penelitian sebelumnya. Nih, kalau mau menentukan masalah, pertama kita harus kritis, kita harus membuka banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Berikutnya, yang kedua, mengumpulkan informasi awal. Nah, informasi ini harus berhubungan dengan objek penelitian. Ini. Kemudian informasi dapat diperoleh dengan studi kepustakaan, pengamatan langsung atau observasi atau wawancara para ahli. Jadi misalnya di antara kalian ada yang pengen meneliti, oh itu kok ada Pak Wawan itu punya kebun belimbing. Nah, kebun belimbingnya ini dikasih pupuk tiap hari, pupuknya pupuk organik. Nah, kira-kira apa ya pengaruhnya? Nah, kemudian kalian pengen mengumpulkan informasi awal. Nah, yang pertama bisa melalui studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan itu kalian istilahnya adalah cari informasi melalui buku, boleh melalui internet, tapi tentunya kalau dari internet itu sumbernya sumber yang terpercaya. Tuh. Kemudian pengamatan langsung itu kalian datang langsung ke kebunnya Pak Wawan. Oh, Pak Wawan ini ternyata setelah kebunnya Pak Wawan ini setelah dikasih pupuk organik hasilnya apa toh, dilihat langsung. Tentunya kalau pengamatan nggak dalam 1 hari 2 hari ya. Atau kemudian cara yang ketiga adalah wawancara para ahli. Jadi pada tahap ini dengan cara ini kalian tanya langsung ke subjeknya, misalnya Pak Wawan. Pak, efeknya apa ya? Kok tanaman belimbing ini dikasih pupuk organik? Biar apa ya? Bedanya apa dengan yang tidak dikasih pupuk? Nah, itu. Nah, jika dirasa informasi yang dibutuhkan sudah cukup, maka dapat digunakan sebagai landasan teori. Ini yang perlu dicatat. Berikutnya, merumuskan masalah. Nah, ini yang biasanya perlu perhatian khusus. Rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Ingat, kalau kalimat tanya, maka cirinya adalah diawali dengan
kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Pola rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat? Nah, kalau kalian tanya, loh apa Bu variabel bebas, variabel terikat itu? Nah, sabar dulu, nanti di slide berikutnya. Yang pertama, yang perlu kalian pahami polanya adalah adakah, ini sebagai kalimat tanya, pengaruh variabel bebas, ini yang saya klik hijau ini, terhadap variabel terikat. Nah, ini tanda tanya. Nih. Kemudian, atau yang kedua, bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat? Tuh, pokoknya polanya kayak gini. Kata tanya di depan, kemudian pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, diakhiri tanda tanya. Nah, sekarang contohnya. Pertama, bagaimana pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bayam? Nah, misalnya kalian pengen mengamati pertumbuhan tanaman bayam. Nah, kebetulan yang pengen kalian lihat adalah pengaruh dari pemberian pupuk kompos. Nah, maka pola rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Atau contoh yang kedua, misalnya kalian pengen mengamati, ini kok ada, kalau kalian lihat nih, apa namanya, dewasa ini kan banyak urban farming gitu kan ya. Orang-orang yang mulai belajar bertani padahal dia bukan petani, jadi digunakan sebagai hobinya gitu. Adakah pengaruh pemberian kulit bawang merah terhadap pertumbuhan tanaman terong? Nah, ini misalnya kok ada orang yang ngasih kulit bawang merah, ini apa ya pengaruhnya? Nah, kalian buat rumusan masalah. Polanya adalah adakah, nih sebagai kalimat tanya, pengaruh pemberian kulit bawang merah terhadap pertumbuhan tanaman terong. Tuh. Berikutnya membuat hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Tuh. Jadi kalau sebelumnya tadi kan rumusan masalah, ini kan pertanyaan toh. Kemudian hipotesis. Nah, hipotesis di sini jawaban sementara. Jadi kalau kalian ditanya, kira-kira hari ini hujan enggak ya? Nah, pasti ada jawaban sementara. Kayaknya hujan deh karena mendung gitu. Kalian punya alasan sendiri gitu. Nah, tapi di sini yang perlu diketahui namanya jawaban sementara itu berarti bukan jawaban sebenarnya. Gitu. Nah, hipotesis terdiri dari dua macam, yaitu H1 atau hipotesis kerja dan H0, bukan HO ya, ini H0, hipotesis 0. Nah, contohnya apa? Kalau H1, pemberian pupuk kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Kalau H0, pemberian pupuk kompos tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, ini bedanya. H1 itu berarti jawabannya positif atau iya berpengaruh. Nah, kalau H0 maka jawabannya negatif atau oh tidak berpengaruh ini gitu. Tapi pola kalimatnya seperti ini ya. Yang penting paham H1 itu positif, kalau H0 itu negatif. Berikutnya melakukan eksperimen atau percobaan. Yang pertama langkahnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, tahu nggak bedanya alat dan bahan? Jangan sampai ada yang jawab alat ya alat, bahan ya bahan gitu. Jadi bayangkan kalau kalian pengen membedakan alat dan bahan, itu kalau saya minta kalian masak sup. Nah, silakan kalian masak sup. Kira-kira alatnya apa ya? Nah, kalau alatnya untuk masak sup itu kan panci, kemudian kompor, kemudian apa namanya, bahasa Indonesianya apa ya, aduh susah banget, wajan boleh, kemudian sendok sayur gitu, kemudian ulek-ulek sama cobek. Nah itu alat. Nah, kalau bahannya apa? Wortel, kentang, air, bawang,
kemudian garam, gula. Nah, itu bedanya. Jadi alat itu adalah tidak berubah wujudnya. Tidak berubah wujud maupun ukurannya dari awal sampai akhir. Wajan berubah enggak ya? Enggak kan? Kompor juga enggak berubah. Sendok juga enggak berubah. Nah, kalau bahan ini berubah wujud atau ukurannya di akhir percobaan. Misalnya air, wujudnya apa tetap dengan sebelumnya. Nah, kemudian garam, gula, apa tetap berwujud gula? Enggak kan? Wortelnya apa tetap? Nah, itu. Kemudian menentukan variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Menuliskan langkah kerja. Nah, langkah kerja ini ada dua macam ya. Kalau kalian membuat laporan praktikum, artinya praktikumnya sudah selesai dilakukan, maka menuliskan langkah kerjanya kalian tulis dengan kalimat berita. Tahu artinya kalimat berita toh? Jadi kayak gini. Mengambil 2 sendok pasir, menambahkan pupuk humus gitu. Jadi pakai kalimat berita. Nah, tapi kalau kalian membuat petunjuk praktikum, maka langkah kerjanya ditulis dengan kalimat perintah. Artinya praktikumnya belum terlaksana, kalian disuruh bikin petunjuk praktikum. Maka langkah-langkahnya ini pakai kalimat perintah. Misalnya, ambillah 2 sendok pasir gitu. Tambahkan pupuk kompos gitu. Jadi kalimat perintah. Contoh alatnya ini sekop 3 pot plastik. Nah, ini misalnya kalian mau bikin percobaan pengaruh pupuk pada suatu tanaman. Nah, kalau kalian mau membandingkan kalau kalian pengen tahu pengaruh pupuk pada suatu tanaman, maka kalian harus punya pembanding antara tanaman yang diberi pupuk dan tidak diberi pupuk. Loh, jadi sama halnya kalau kalian bilang anak itu kalau dikasih susu itu loh jadi cepet gemuk. Nah, kalau mau ngomong gitu harus ada pembanding. Jadi kalau ada anak yang tidak diberi susu sama anak yang dikasih susu, nah ini namanya pembanding gitu. Jadi kalian buat penelitian, alatnya ini sekop 3 pot plastik, jadi harus ada 3 pot. Kemudian bahannya bibit tanaman bayam, pupuk kompos, tanah, air. Alat ini bisa ditambah ya, ember, gayung untuk menyiram. Kemudian langkah kerjanya. Nah, ini petunjuk praktikum. Karena kalimatnya adalah kalimat perintah. Siapkan 3 pot plastik. Jangan lupa beri lubang di bagian bawah. Isi pot plastik dengan jenis tanah yang sama, dengan ketinggian sama. Nah, kenapa jenis tanahnya sama? Karena yang ingin kita bandingkan tadi adalah pemberian pupuknya. Maka tanahnya harus sama, karena yang kita bandingkan adalah satu faktor, yaitu faktor pupuk. Tanamlah bibit bayam yang kualitasnya sama pada masing-masing pot. Nah, ini bibit bayamnya harus sama kualitasnya. Jangan sampai yang satu bibitnya jelek, yang satu bibitnya bagus. Nah, maka kita nggak bisa ngelihat pengaruh pupuknya. Nah, barulah yang keempat ini, berikan perlakuan pot A tidak diberi pupuk. Nah, pot B diberi pupuk kompos 10%. Pot C diberi pupuk 20%. Pupuk kompos ini. Nah, sehingga kalau ada 3 pot kita bisa membandingkan, oh iya, kalau nggak ada pupuknya gimana ya? Oh, kalau dikasih pupuk sedikit gimana ya? Kalau dikasih pupuk agak banyak gimana ya? Gitu. Siramlah dengan air secukupnya. Nah, di sini catatannya adalah kalau mau nyiram air, 3 pot itu volumenya harus sama. Karena yang dibandingkan adalah apa tadi? Pupuknya. Nah, ini yang tidak kalah penting setelah dilakukan praktikum, jangan lupa mengamati perubahan pertumbuhan setiap hari. Kalian bikin tabel, dicatat hari ini tingginya berapa, daunnya udah berapa, atau di foto ini malah yang paling valid ini. Nah, sekarang menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Misalnya dalam suatu rumusan masalah,
Bagaimana pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bayam? Ini rumusan masalahnya. Ada kalimat tanya. Ini yang hijau variabel bebas, yang hijau di sini variabel terikat. Contoh, misalnya variabel bebasnya pot 1 tidak diberi pupuk. Pot 2 diberi pupuk kompos 10%. Pot 3-nya diberi pupuk kompos 20%. Kemudian boleh juga kayak gini. Opsi yang kedua, pot 1 tidak diberi pupuk, pot 2 diberi pupuk urea, pot 3 diberi pupuk kompos. Maka langkah yang pertama ini, yang saya blok dengan warna coklat ini, maka variabel bebasnya adalah konsentrasi pupuk. Sementara yang saya blok dengan warna biru, maka variabel bebasnya adalah jenis pupuk. Nih, jadi harus ada kata depannya nih ya, konsentrasi atau jenis. Jangan langsung bilang variabel bebasnya apa? Pupuk. Nah, itu salah. Yang benar adalah ada kata depannya, konsentrasi atau jenis. Sekarang untuk variabel kontrol, ini adalah hal yang sama yang harus diterima. Ya, jadi hal-hal yang harus diterima dalam porsi yang sama bagi ketiga pot. Yang pertama misalnya, jenis bibit bayamnya harus sama, volume air harus sama, intensitas cahaya harus sama, dan jenis tanahnya juga harus sama. Ada yang tahu nggak ya intensitas cahaya itu artinya? Intensitas cahaya itu banyak sedikitnya cahaya. Jadi ada yang di tempat terang, misalnya di tempat gelap atau di tempat remang-remang gitu. Nah, variabel kontrol ini oleh ketiga pot itu harus diterima sama. Ini variabel kontrol. Berikutnya variabel terikat. Variabel terikat ini apa toh yang sebenarnya kita ingin amati itu? Dengan adanya percobaan ini, apa toh yang mau kita amati? Nah, inilah yang kita amati adalah variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman bayam. Jadi pertumbuhan tanaman bayamnya nanti pasti kita amati dan hasilnya harusnya ini beda-beda karena dengan perlakuan yang berbeda. Tuh. Jadi dengan adanya percobaan ini yang nanti yang terpengaruh adalah pertumbuhan tanaman bayam. Nah, yang keenam mengolah dan menganalisis data. Jadi yang pertama data dicatat dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis, kalian buat uraiannya. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu. Tujuannya untuk menguji hipotesis. Oh bener nggak ya jawaban sementara saya tadi gitu. Kalau bener berarti kalian tulis nanti di simpulan, hipotesisnya terbukti. Nah, berikutnya membuat simpulan. Nah, simpulan ini merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah kalian buat. Jadi kalian tulis, jawaban sebenarnya apa toh, sesuai nggak sama hipotesis. Nah, yang penting sekali di sini, simpulan yang dibuat harus jujur dan objektif sesuai fakta. Kemudian contoh simpulan yang harus jujur dan objektif sesuai fakta, misalnya kalian tadi meneliti pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Nah, ternyata ketika kalian amati pupuk kompos ini tidak berpengaruh. Nah, kalian jangan sampai terus ngomong, duh nanti kalau saya bilang nggak berpengaruh, malu dong saya udah penelitian berbulan-bulan ternyata pupuk komposnya nggak berpengaruh. Saya bikin sendiri pupuk komposnya, tapi ternyata nggak berpengaruh. Ya udah biar laku, nanti saya akan membuat simpulan pupuk komposnya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ini biar laku pupuk komposnya. Nah, ini simpulan yang tidak jujur dan tidak objektif. Nah, ini bahaya ini kalau tidak mau jujur ini. Karena ini demi kemaslahatan umat ya. Apalagi kalau penelitinya ini meneliti obat gitu, obat buat penyakit tertentu. Setelah meneliti berbulan-bulan,
ternyata nggak berpengaruh gitu. Nah, penelitinya merasa, tuh udah habis dana besar nih, nanti kalau nggak laku gimana ini. Nah, akhirnya si peneliti membuat kesimpulan kalau obatnya sangat berpengaruh, efeknya bagus, ditambah dengan iklan, wah kemudian dikonsumsi masyarakat. Nah, maka pertanggungjawaban dari proses ilmiah itu sebenarnya sangat besar sekali. Makanya sebenarnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang yang spiritualnya bagus, orang yang punya landasan agama, itu sangat cocok sekali untuk berperan atau terjun di dunia sains. Gitu. Karena pasti mereka punya rasa tanggung jawab yang besar gitu. Nah, mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang bisa berperan di bidang sains ya. Dan tentunya yang paling penting adalah ini, jujur dan objektif. Kemudian langkah yang terakhir, mempublikasikan hasil penelitian. Nah, publikasi ini bertujuan untuk menginformasikan hasil penelitian kepada khalayak umum atau peneliti lain. Tuh. Nah, publikasinya dapat berupa karya tulis ilmiah, jurnal, poster. Nah, ini yang resmi. Jadi ada apanya ya? Istilahnya ada tata caranya. Nah, ini publikasi resmi. Yang publikasi yang tidak resmi tentunya bisa dilakukan setelah yang resmi dilakukan. Misalnya yang tidak formal, bukan tidak resmi ya, itu bisa dipublikasikan dalam bentuk iklan, kemudian melalui sosial media. Misalnya kemarin kalau kalian sempat dengar berita ada siswa di daerah di Kalimantan yang menemukan obat kanker itu. Nah, itu contohnya kan sudah terpublikasi kemana-mana. Nah, disinilah nanti kalau ada orang yang bohong, kalau ketahuan, kok kayaknya aneh ya, terus kemudian diteliti lagi, ternyata nggak cocok obatnya. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisa terbukti gitu. Nah, itu aja untuk metode ilmiah. Untuk tugasnya, silakan buat suatu rencana penelitian, kemudian buat rumusan masalah, hipotesisnya, kemudian eksperimen. Eksperimennya di sini meliputi alat dan bahan, langkah kerja, variabelnya. Kemudian tulis di buku catatan, difoto, dikirim melalui WA. Itu nggak usah pakai Google Classroom. Kemudian contoh pilihan variabel bebasnya, misalnya jenis pupuk, volume air, jenis media, intensitas cahaya, dan lain-lain. Nah, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.